Bu, pernah nggak sih kita lihat anak jadi tidak percaya diri, takut ketemu orang lain, takut ngomong di depan orang, gampang minder lihat temannya yang lebih jago dan sebagainya. Atau mungkin kita sendiri yang mengalami hal itu selama ini. Kadang kita mikir ya, kenapa ya? Kok bisa gitu? Kenapa ya anakku bisa begitu? Nah, ternyata salah satu penyebabnya ada pada self-esteem anak yang rendah. Nah, kita bakal obrolin episode kali ini tentang bagaimana sih kita membantu self-esteem anak ini biar kuat, biar nggak gampang insecure, biar percaya diri. Dan kita akan bahas dari perspektif Islam dari buku Dr. Aisyah Hamdan, Nurturing Iman in Our Children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, selamat datang di Mikir Bu Podcast. Bantu Ibu bacain buku saat sibuk, biar Ibu bisa tetap belajar meski lagi sibuk ngurus rumah dan anak. Well, di sini saya bakal bacain berbagai buku yang insya Allah kita butuhkan sebagai khususnya seorang ibu, wanita, perempuan dalam menjalankan peran kita selama ini. Oke, anak dengan self-esteem tinggi menurut Ibu Aisyah Hamdan akan bagus dalam berbagai aspek. Misalnya, dalam hal pengambilan keputusan, dia juga akan mudah merasa bangga dengan pencapaian dirinya. Dia bersedia mengambil tanggung jawab, dia lebih mandiri, dia bagus dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan, dan dia juga tertarik menghadapi tantangan, bukan menghindar. Terus gimana caranya? Beliau dalam buku ini menjabarkan beberapa poin. Yang pertama, kita harus merawat keunikan anak. Ya, setiap anak itu spesial, baik dari personalitinya, temperamennya, skill, kapasitas, bakat yang dia miliki itu semua spesial. Talenta ini yang harus dirawat, kita pupuk, kita tumbuhkan, sehingga akan mencapai kapasitas maksimalnya. Anak perlu kita ajarkan untuk bagaimana mendedikasikan bakatnya ini kelak untuk kebaikan umat, untuk menunaikan perintah Allah, ya, untuk berbagai hal yang baik. Dan anak harus kita arahkan nih, bagaimana mereka bisa menemukan kekuatan dirinya, lalu kita bimbing mereka untuk mengembangkannya. Jika tidak demikian, maka anak akan berdampak ya pada self-esteemnya menjadi negatif. Nah, yang kedua, menurut beliau, cintailah anakmu. Nah, kalau membaca ini kadang kita mikir, emang kapan sih kita nggak cinta anak? Tapi sebenarnya tidak banyak orang tua yang bisa menunjukkan perasaan itu. Jadi kita perlu menunjukkan, ya, tunjukkan bahwa ibu itu cinta, sayang, peduli sama mereka, entah dari ucapan hingga fisik ya. Misalnya kita berikan physical kontak fisik kepada mereka, seperti kita peluk, kita cium, kita elus-elus, kita tepok-tepok bahunya, dan sebagainya. Nah, yang penting lagi adalah orang tua harus menyediakan waktu untuk bersama anaknya, entah untuk bermain, untuk belajar, untuk mengaji, untuk jalan-jalan. Dan jangan lupa, jangan terlalu serius sama anak. Artinya kita harus memasukkan unsur-unsur humor, bercanda, santai-santai dengan mereka, gitu. Yang ketiga, jalinlah komunikasi dengan anak setiap hari. Karena akan sangat susah kita bisa membangun relationship di masa sekarang jika kita tidak mencoba menjalin komunikasi dengan anak sebanyak mungkin. Ingat, sebanyak mungkin, kuantitas. Nah, ketika ketika kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan anak, suatu hari ketika anak itu butuh sesuatu, butuh teman ngobrol, butuh penilaian atas sesuatu yang mereka lakukan atau apa yang mereka lihat, mereka akan datang kepada kita dan komunikasi akan lebih mudah terjadi. Mereka lebih mudah terbuka kepada kita. Nah, dari sanalah kita bisa membantu mengarahkan anak-anak kita bisa memasukkan beliefs, values yang memang dibutuhkan kepada mereka, yang dibutuhkan oleh mereka. Dalam hal komunikasi ini juga penting adanya really listening, ya. Listening, kita benar-benar mendengarkan anak. Apa yang dimaksud really listening ini? Maksudnya kita benar-benar mendengarkan tanpa disambi apapun. Kita harus tunjukkan bahwa mereka itu penting, bahwa apa yang mereka sampaikan itu penting untuk kita dengarkan, atau penting bagi diri kita. Dengan begitu, mereka pun akan merasa antusias untuk menceritakan apa yang ingin mereka sampaikan. Yang keempat, hargai mereka.
puji mereka saat mereka berbuat baik. Berikan respon yang baik, respon yang positif. Ini akan lebih cenderung diterima atau mudah diterima anak dibandingkan kita dengan sesuatu yang negatif, misalnya dengan hukuman dan sebagainya. Nah, anak yang diperlakukan dengan pujian, dengan hormat, dengan menghargai mereka justru akan lebih mudah untuk kita arahkan. Dan yang kelima, hargai mereka di hadapan orang lain. Misalnya, dengan kita meminta izin kepada mereka saat kita hendak misalnya memberikan makanannya kepada teman, atau kita mau meminjamkan mainannya kepada orang lain, kita harus izin mereka. Saat bersama tamu misalnya, kita perlu menghargai keberadaan mereka, bukannya malah kita mengusir mereka, menganggap mereka pengganggu, enggak. Tapi kita hargai mereka. Ingat bahwa anak juga manusia, butuh dimanusiakan. Hargai keberadaan mereka, tunjukkan bahwa mereka adalah juga anggota dari keluarga, anggota masyarakat, dan sebagainya. Nah, ini akan membantu atau memudahkan proses transisi anak nanti menjelang dewasa. Ini 5 hal yang perlu kita tumbuhkan atau perlu kita lakukan untuk perlahan-lahan kita menguatkan self-esteem anak. Masih ada beberapa poin lagi kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Yuk mikir Bu, pernah nggak sih kita lihat anak kita tidak percaya